berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembicaraan kita tentang mengenai sifat 20 yang wajib bagi Allah dan yang sebaliknya adalah yang mustahil. Yang sudah kita bicarakan dari 20 tersebut ada 6 yang sudah kita bicarakan, dan yang 6 ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama dari yang 6 itu adalah sifat yaitu nafsiyah, satu sifat dari sifat Allah yaitu wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah yaitu ada 5. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Nah, jadi 5 ini merupakan sifat salbiyah. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang sifat ma'ani, yaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat ma'ani ini dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Nah, jadi itu yang disebut dengan ma'ani, yaitu adalah dapat digambarkan oleh akal. Jadi sifat ini dapat digambarkan oleh akal dan dapat diyakinkan kepada orang lain. Karena apa? Karena kebenarannya itu dapat dibuktikan dengan panca indera, sehingga disebut dengan ma'ani. Nah, selanjutnya nanti disebut dengan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini adalah sifat yang malazimi daripada sifat ma'ani tersebut. Sifat yang pertama dari ma'ani ini adalah kudrat. Kudrat artinya kuasa. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ajzun, yaitu lemah. Kalau orang itu berkuasa, nah maka dia adalah kudrat. Sehingga Tuhan ini dianggap Tuhan karena dia punya kekuasaan. Sedangkan apabila orang itu lemah, maka tidak bisa dinyatakan dia sebagai Tuhan. Jadi yang pertama adalah sifat kudrat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, dan ta'alluqnya kudrat ini kepada sesuatu yang mungkin. Nah, jadi kudrat ini, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berta'alluq atau berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Tidak bisa kudrat ini berkaitan dengan yang wajib dan yang berkaitan dengan yang mustahil. Nah, jadi kudrat Allah Ta'ala ini jalurnya hanya pada yang mungkin. Tidak boleh jalurnya pada yang wajib dan tidak boleh jalurnya pada yang mustahil. Karena kalau jalurnya pada yang wajib, maka itu ditolak oleh akal. Wajib itu apa? Wajib itu kan istilahnya sesuatu nang kada boleh kadada. Itu kan wajib. Sesuatu nang kada boleh kadada, itu wajib. Nah, seandainya kudrat ini bisa masuk kepada yang wajib tadi, lalu misalnya Allah yang asalnya wajib ada ini ditiadakan. Nang asalnya wajib ada nih di kudrat lalu ditiadakan, maka tuh kada wajib lagi jadinya. Mengerti kan ya? Paham nggak? Ini kan sesuatu nang wajib ada. Datang si kudrat misalnya, ini misal aja lah, datang si kudrat misalnya lalu meniadakan. Padahal ini wajib ada.
ditiadakan. Nah, kada mungkin ditolak oleh akal karena ini wajib ada tadi. Mun masuk kudrat di sini ditiadakan berarti kada wajib lagi ada nih. Atau sebaliknya, ini wajib ada lalu diadakan pula. Ini wajib ada lalu diadakan. Lalu jadinya apa tuh? Tahsilul hasil. Artinya tahsilul hasil sudah ada Pak, diadakan lagi pulang. Nah, jadi kudrat ini jalurnya itu pada nang mungkin. Nang mungkin itu napa? Mungkin tuh boleh ada, boleh kada ada. Nah, itu mungkin. Sehingga boleh diciptakan, boleh kada diciptakan. Nah, di situ jalurnya. Kalau mustahil juga kada kawa juga ditolak juga oleh akal. Kenapa ditolak oleh akal? Karena mustahil kan sesuatu nang wajib kada ada. Sesuatu nang wajib kada ada lalu dikudrat menjadi satu nang ada. Nah, maka itu ditolak oleh akal juga. Sesuatu nang wajib kada ada lalu diadakan, berarti kan kada wajib lagi jadinya. Nah, jadi kudrat ini ruang lingkupnya, ya kan? Jadi operasionalnya, ujar kita tuh, operasionalnya ini di jalur yang mungkin, yang jais, boleh ada, boleh kada ada. Nah, itu kudrat. Jadi kada boleh kita menanyakan sesuatu nang mustahil dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya kan? Allah itu tadi bersifat kudrat. Lalu kita tak gunakan kudratkah Allah menjadikan Tuhan yang lain? Misalnya. Nah, ini kada boleh ditakunakan. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah mencakup sesuatu nang mustahil. Jalurnya di mustahil, kada mungkin mustahil Allah mengadakan Allah. Ya betul? Nah, lalu itu kada boleh ditakunakan. Jadi jalur yang sesuatu yang mustahil itu kada boleh ditakunakan kepada kudratnya Allah. Karena apa? Karena kudrat ini jalurnya tadi pada sesuatu nang mungkin. Jadi kada boleh ditakunakan sesuatu nang mustahil dengan kekudratnya Allah Subhanahu wa taala. Amun kita padahkan Allah kada, misalnya tuh kada kawa menciptakan Allah, berarti Allah lemah. Kalau kita katakan Allah kudrat, sedangkan itu sesuatu nang mustahil. Nah, maka ini kada mencakup dalam jalurnya kudrat. Jadi kudrat itu adalah sesuatu nang mungkin, nang jais, maka boleh Allah mengadakan, boleh Allah meniadakan. Kayak kita ini. Boleh Allah adakan, boleh Allah kadadakan. Nah, jadi Allah saat mengadakan, itulah kudrat yang Allah punya. Itulah sifat kudrat dari Allah yang mengadakan kita. Nah, maka setelah kita ada ini pun boleh oleh Allah meniadakan dan boleh menarusakan kita ada. Nah, kita ada nih, sudah ada kan, sudah diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah, asalnya kita kadada. Nah, asal kita kadada tadi boleh diadakan oleh Allah Ta'ala, boleh ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Lalu dikehendak oleh Allah dan dikudrat oleh Allah, kita ada. Nah, kita bercongkong, nah ini sudah. Nah, kita bercongkong ini pun bagi Allah itu harus. Apa harusnya? Untuk menetapkan kita harus ada atau meniadakan kita. Itu adalah dari jalur kudrat. Jadi semuanyaan apa yang di alam ini merupakan cakupan daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikudrat. Jadi apa yang ada semuanyaan itu adalah sudah dikudrat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita lebih dalam lagi karena membicarakannya itu ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Nah, itu dalam bicaraan yang lebih dalam lagi. Tapi yang jelas bagi kita kudrat ini operasionalnya pada sesuatu yang mungkin. Artinya ta'alluq kudrat ini berta'alluq kepada yang mungkin yang ada di alam ini.
Nang sesuatu mustahil maka tidak masuk di dalam kudrat tersebut. Dalam sebuah riwayat Nabi Idris alaihi salam sedang dalam keadaan menjahit pakaian. Nah, jadi Nabi Idris ini waktu menjahit pakaian, ketika memasukkan jarum dan mengeluarkan jarum itu membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu Nabi Idris. Jadi orang pertama kali yang menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris. Nah, jadi yang bubuan penjahit itu mungkin keturunan Nabi Idris, kita tahu juga lah. Jadi beliau waktu menjahit subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, datang iblis. Iblis datang berbentuk manusia. Lalu oleh iblis ditakuni kepada Nabi Idris ini, ujar iblis sambil membawa cangkang hintalu, mengatakan kepada Nabi Idris, wahai Idris, mampukah Tuhan itu memasukkan alam dunia ini ke dalam cangkang hintalu ini? Ditakuni oleh iblis kepada Nabi Idris alaihissalam, ujar iblis, wahai Idris, mampulah Tuhan kita nenek memasukkan alam dunia nangganal nenek ke dalam cangkang hintalu? Ujar Nabi Idris, kalau kekuasaan Allah jangankan memasukkan alam dunia ini ke dalam cangkang hintalu, ke dalam lubang daripada jarum ini pun Allah mampu memasukkan alam dunia ini. Langsung dicucukkan oleh Nabi Idris jarum tadi ke mata iblis. Ujar Nabi Idris, nah jangankan nang hintalu rinto nih, lubang jarum ini juga Allah Ta'ala mampu untuk memasukkan alam dunia, tapi itu bukan dalam istilah hal nang mungkin, itu adalah di luar daripada nang mustahil. Di luar tadi daripada nang mungkin tadi, itu hal nang mustahil. Sehingga kalau masalah kudrat, ujar Nabi Idris itu jangankan kahintalu, kajarum lubang jarum aja Allah mampu memasukkannya. Tapi ini di luar daripada konteksnya kudrat. Kalau kudrat tadi kayak apa aja Allah mampu, tapi jangan pada hal nang mustahil. Langsung dicucukkan dicucukkan jarumnya ke mata iblis. Nah, riwayatnya akhirnya iblis itu mata sebelahnya itu picak. Jadi iblis itu mata sebelah bular. Kenapa? Bekas dicucuk oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, itu buah itu orang menjahit tuh, nah, ya kan? Jadi mun menjahit itu jangan sambil bernyanyi. Nah, sambil ingat lawan Allah Ta'ala, ya kan? Nabi Idris sambil menyucuk jarum tuh, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tuntung gawian. Ibadah dapat nilai juga teh. Ya kan? Daripada menyucuk jarum, nah, cinta satu malam. Ya kan? Cinta satu malam apa ada artinya kalau dia dapat pahala? Nah, kayak itu juga tuh dalam keseharian kita. Nang apa nang kita gawi, nang sesuatu nang baik. Nah, jadi selalulah kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di toko misalnya langganan belum datang lagi, nang batu tukar kadada, nah baca sholawat kah, baca zikir kah, baca tasbih kah, atau baca Quran kah? Apalagi di bulan Ramadan kayak ini pahalanya ganal. Ya kan? Nah, jadi jangan sunyi, muntung kita itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak boleh kita menanyakan ke kudrat ini sesuatu nang mustahil tadi. Tidak boleh ditakunakan kepada kudratnya Allah sesuatu nang mustahil. Jadi semuanya
Yang kudrat yang ada di alam ini adalah namanya mungkin. Nah, ini semunyaan ini sudah melalui jalur daripada iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kudrat itu dapat kita lihat dengan panca indera kita. Adanya alam ini menunjukkan adanya kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah dinamai dengan sifat ma'ani. Karena tadi dapat dijabarkan dan digambarkan sifat ini dengan akal pikiran kita. Lalu disebut dengan ma'ani. Jadi yang pertama kudrat. Karena apa? Jadi kudrat ini nomor 7, kadang nomor 1 misalnya. Ya kan? Misalnya tuh, ini susunan dari wujud sampai mutakallim itu susunan daripada ulama secara susunan taratub fil akli. Susunan yang tersusun secara akal aja. Kalau sifat Allah 20 itu kada basusun. Kada mulai wujud dahulu hanya Allah kidam, setelah kidam kan hanya Allah baka, kada basusun nang kayak itu. Pokoknya semunyaan itu kada danang tadahulu, kada danang tadudi. Nah, mengartikan ini paham kah? Kenapa jadi sifat 20 dimulai dari wujud sampai kida, sampai mutakallimun, itu hanya menyesuaikan pikiran kita. Pikiran kita, dan menyebutnya itu dari wujud sampai kidam karena kita kada kawa menyambat langsung ke 20 nang itu. Padahal kalau sifat Allah nang 20 tadi itu kadada nang mana nomor 1, nang mana nomor 20 itu kadada semunyaannya, kadada nang tadahulu, kadada nang tadudi, tak tumbai seberataan. Nah, tapi kitanya aja lagi menjabarakannya tuh, memahamakannya tuh. Kawalah kita menyambat semunyaan langsung 20. Kada kawa. Nah, sehingga disusun secara akal kita. Nang pertama wujud ada. Namun orangnya nih ada, nang lainnya tuh menggiring aja lagi. Secara akal kita dah. Tapi munnya dari sifat nang nyata Allah Ta'ala Allah Ta'ala ini, semunyaan itu kada basusun nang itu. Semunyaannya kada ada nang tadahulu, kada ada nang tadudi. Semunyaan kada ada pakai urutan. Kita aja nang maurutakan dan menjabarakan sekira kita paham. Karena dengan adanya wujud, maka nyaman nang lain-lainnya tuh menggambarkan. Menwujudnya kadada. Menwujudnya kadada. Kayak pahana menggambarkan kudrat. Kayak pahana menggambarkan iradat. Kayak pahana menggambarkan kidam dan baka misalnya kada kawa, orangnya kadada. Nah, jadi orangnya ada dahulu. Makanya diandak nomor 1. Secara akal kita, bahwa bilanya orangnya kadada juga si kudratnya, kadada juga iradatnya. Nah, maka di nomor 1 kanlah wujud nang ini. Nah, jadi kita jangan beranggapan bahwa nomor pertama itu adalah wujud. Itu bukan sifat Allah yang secara nyata, bahwa Allah itu nang pertama sifatnya adalah wujud. Nang kita anuakan, nang kita nomor 1 akan kada. Kalau secara nyata, zatnya Allah Ta'ala itu sudah komplit semunyaannya, bersifat dari nang 20 tadi, kadada nang ba awal, kadada nang ba akhir. Karena tadi Allah itu kidam. Kalau kita kan didahului ada, imbah ada karena hanyar misalnya ba ilmu, imbah ba ilmu karena hanyar paham dan lain sebagainya, hanya melihat dan lain sebagainya. Itu kan taratub narana, basusun narana. Kalau Allah Ta'ala ada basusun nang kayak itu. Nah, jadi basusun ini hanya disusun oleh para ulama sesuai dengan susunan dan pengertian akal kita. Karena kita kan kalau menjabarakan menyambut sifat Allah tuh langsung 20, jangan 20 dulu. 5 kan kata kawa. Ya kan? Jangan 5. 2 kan langsung kata kawa kita. Nah, makanya dulu wujud hanya kidam. Kata kawa kalau kita menyambat wujud kidam. Nah, kawa kita langsung keduanya menyambat kata kawa. Kawaka menyambatakan 5 buting buah sekaligus kawaka. Misalnya atau sambatakan 5 buting buah, kawaka menyambat sekali sambat. Nah, kata kawa cari orang halabiu kan. Orang halabiunya kawa langsung menyambat 5 nih tak.
Napa pincok ujungnya? Oh. Mun pincok tuh ada kanas, ada mangga, ada bingkuang, ada apa lagi tuh? Sambetakan. Nah, kan kawan yang nyambet sekali sambet aja. Itu orang Halabiyo ya kata amun sifat Allah Ta'ala tadi kita apa aja kita kada kawa menyambetnya secara bersamaan, apalagi sampai ke 20 lintuk sekali sambet aja. Nah tuh kada kawa lalu disusun, ada wujud, ada kidam, ada bapa, lalu langsung sampai nang mutakallimun nang ke-20. Itu adalah susunan secara akal kita. Nah paham mana mengerti kan? Nah jadi nang ke-7 ini secara susunan kita tadi Bang, secara akal kita tuh nang ke-7 adalah kudrat. Nah kudrat ini kawasannya adalah sesuatu nang jais, nang mungkin. Kada boleh sesuatu nang wajib, kada boleh sesuatu nang mustahil. Jadi kada boleh kita menakunakan sesuatu nang mustahil. Nah contohnya nang menakunakan sesuatu nang mustahil misalnya apa nang kada diciptakan oleh Allah Ta'ala di alam dunia ini? Adakah? Nah kada ada Allah tah mustahil. Kenapa? Karena semuanya yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, dikudrat oleh Allah Ta'ala. Kada ada nang kada dikudrat oleh Allah Ta'ala. Nah maka kita kada boleh menanyakan, menakunakan apa nang kada diciptakan oleh Allah di dunia ini. Kenapa? Karena semuanya yang di dunia ini diciptakan dan dikudrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kada boleh menakunakan tersebut. Nah, orang Halabiyu ada pulang jawabannya. Ujar orang Halabiyu, ada nang kada diciptakan oleh Allah di dunia ini. Nang apa jurang? Intalu tambuk ujarnya. Intalu tambuk doang kada jadi anak toh, kada jadi kada jadi ayam, kada jadi itik toh. Ya kalau intalu tambuk toh. Nah itu kada diciptakan Allah Ta'ala. Ujar siapa? Ujar orang Halabiyu. Mun di situnya wujud aja, tapi intalu tambuknya tetap Allah yang menciptakan. Ya kan? Paham mana mengerti kan? Nah, jadi sesuatu di dunia ini semuanya pasti diciptakan dan dikudrat iradat oleh Allah. Nah, sehingga nak ada apapun itu kada boleh kita takuni di alam ini adakah sesuatu di alam ini nang kada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya diciptakan melalui kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa apapun yang terjadi ini melalui kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuat tuh keimanan kita tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada dan qadar itu kaitannya dengan iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada itu kan keputusan Allah, dan qadar itu juga keputusan oleh Allah. Qada ini keputusan yang belum dilaksanakan, sedangkan qadar itu adalah keputusan yang sudah dilaksanakan. Itu qadar namanya. Makanya disebut qada dan qadar. Qada dan qadar. Nah, jadi qada ini keputusan, qadar ini pun juga keputusan. Apa bedanya antara qada dan qadar? Nah, qada ini keputusan yang belum dilaksanakan. Nah, itu nanti masuknya di dalam iradat. Sedangkan qadar ini sesuatu yang diputuskan, sudah diputuskan oleh Allah, maka itu masuknya kepada kudrat. Sehingga qada dan qadar ini adalah salah satu daripada daripada rukun iman kita. Kita beriman dengan qada dan qadar. Bagaimana agar keimanan kita ini kuat? Disitulah kita harus mengenal sifat Allah, yaitu kudrat dan iradat. Nah, sehingga apapun yang terjadi itu sudah melalui qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sadar bahwa hidup kita seperti ini, mendapatkan ujian, mendapatkan keputusan, mendapatkan bala dan musibah, maka insya Allah kita bisa bersabar.
Kita bisa menerima. Kenapa? Ini sudah dikudrat oleh Allah Ta'ala. Ini sudah diiradah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya orang yang kada sabar tuh kada ingat lawan Allah Ta'alanya itu aja. Yang dilihatnya musibahnya nih tuh. Nah lalu disitulah inya kada sabar. Kalau orang ini tingkatannya sudah tingkatan yang lebih baik, nah maka melihatnya tersebut bukan lagi kepada musibahnya, tapi yang dilihatnya ini merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala, sehingga ini apapun yang terjadi tadi menerima dengan sabar dan dicari di dalam keputusan Allah tadi tentang kebaikannya, sehingga ujar orang tuh mengambil hikmahnya. Karena sini kita kada kau berindah, apapun yang terjadi, yang akan terjadi itu sudah melalui kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Itu sudah diiradah oleh Allah, dan apa yang terjadi itu sudah dikudrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ini dua ini begandingnya antara kudrat dan iradah ini. Jadi Allah melakukan sesuatu, memperbuat sesuatu dengan kekuasaannya pasti dengan melalui kehendak-Nya. Nah, kadang mungkin Allah melakukan sesuatu itu dengan dipaksa. Nah, jadi iradat itu artinya adalah berkehendak. Mustahil Allah itu mukrah, mustahil Allah itu dipaksa melakukan sesuatu. Nah, jadi kita apa yang terjadi ini sudah melalui kehendak dan keputusan dari Allah, yaitu sudah dikudrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggal menerima. Jadi musibah seperti apapun besarnya, insya Allah kita bisa sabar. Kalau kita ingat, oh ini sudah dikehendaki oleh Allah dan ini sudah melalui kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mencari hikmahnya aja. Mun orang tuh kada paham tentang ini, nah maka kayaknya inya kada sabar. Bahkan kadang inya merasa Tuhan tuh kada adil, merasa Tuhan ini hanya menguji dirinya aja, sedangkan yang lain kada diuji. Allah tuh seolah-olah kada adil lawan dirinya, karena inya kada tahu tentang kudrat dan iradatnya ini. Nah, jadi kita bila diuji apapun ujiannya tersebut, maka kita bersabar. Bila kita diberikan nikmat, itu juga sudah melalui kudrat dan iradat dari Allah, maka kita tinggal bersyukur, tinggal memasang aja lagi nih. Bilanya karena ujian, nah tinggal kita pasang sabar dan yakin ini datang dari Allah dan ini sudah menjadi keputusan dan kehendak dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tuh rasa ringan. Musibah tuh rasa ringan, tinggal cari hikmahnya. Mungkin ada hikmahnya Allah mendatangkan yang kayak ini, lalu tinggal kita husnudzan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Allah mengujiku nang kayak ini mungkin karena aku banyak berisi dosa, lalu diuji nang kayak ini agar dosa-dosaku dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah itu diantaranya tuh kita berhusnudzan dengan Allah, dengan apa yang sudah diputuskan oleh dan dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mencari hikmahnya. Oh mungkin Allah hendak mengangkat derajatku. Nah itu kan kita berhusnudzan dari datangnya musibah. Jangan kita kada sabar. Bila kada sabar, orang mendapat musibah, maka musibah itu ujar ulama menjadi dua. Nah jadi kita ingat kayak apa hendak bersabar datang ujian ini, ingat ini adalah iradah dan kudrahnya Allah. Ini adalah qada dan qadarnya Allah. Nah sehingga kita pasrah lawan Allah Ta'ala, maka di situ nanti akan muncul sabar. Dan dengan adanya sabar, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi Allah tuh hendak memberi pahala yang banyak lawan hambanya melalui apa? Melalui ujian, melalui musibah. Kenapa? Karena bila orang sabar, maka Allah memberikan pahala nang kada terhingga. Nah betul? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
hanya saja Allah menyempurnakan pahala mereka itu bagi innama yuwaffas sabiruna, hanya saja Allah menyempurnakan orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa dapat dihitung. Nah, berarti mungkin Allah ini hendak memberi pahala yang banyak lawan aku. Atau dengan adanya musibah itu mungkin Allah ingin selalu bersama dengan hambanya. Kenapa? Karena bila orang itu dapat musibah, dia sabar, maka Allah akan membersamai hamba tersebut. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi di situ kita peranannya kudrat iradatnya harus tahu dahulu. Oh, ini Bang kudrat iradatnya Allah. Nah, lalu kita sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bila kita datang nikmat, oh ini kudrat dan iradat dari Allah, sehingga kita bersyukur. Bila datang musibah dan ujian, oh ini merupakan kudrat dan iradat dari Allah yang kita kenal dengan qada dan qadar tadi. Lalu kita bersabar. Mun orang kada paham tentang ini melihat musibahnya itu aja. Nah, itu pang kada mau bersabar ini. Bila tak lihat musibahnya. Nah, tapi bila orang nih mau melihat dari ketuhanan atau tauhidnya tadi, maka insya Allah bisa bersabar. Sehingga bersabar ini mendapatkan pahala yang banyak ataupun dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila orang ini kada sabar, nah maka ujar ulama musibah itu menjadi dua. Kenapa jadi dua? Yang pertama, orang yang kada sabar tadi hilangnya pahala daripada ujian tersebut, ya kan? Yang pertama hilangnya, kenapa? Karena gara-gara kada sabar lalu kada dapat pahala tersebut. Karena apa tadi? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, itu adalah ketentuannya sabar dahulu. Bila orang ini kada sabar, makanya kada mendapatkan pahala bighairi hisab tadi. Yang kedua, musibahnya adalah musibah yang dia timpa saat itu. Nah, ini karena musibah itu kan musibah sebuting, lalu hilangnya pahala, nah lalu dua jadinya. Bila orang ini kada sabar, jadi musibahnya menjadi dua. Pertama musibah nang ada nang datang itu, nang kedua hilangnya pahala nang banyak nang kada kawa dihitung tadi. Maka kehilangan dua ini adalah menjadikan orang tersebut menjadi sedih, menjadi kada terima dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Kenapa? Ini kada memandang tadi kepada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bila diberikan musibah, diberikan ujian, maka kita bersabar. Kemungkinan di dalam musibah itu ada kebaikannya, kita kada tahu. Nah, lalu kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja dengan musibah itu merupakan sebuah kebaikan lawan kita. Musibah itu bisa jadi sebuah kebaikan bagi kita. Sebuah contoh misalnya, ya, pagi-pagi jam 7 berangkat ke Jakarta. Tiket pesawatnya sudah siap dan berangkatnya jam 7. Ternyata setelah sampai di bandara jam 7 pesawatnya sudah berangkat. Ini ujian kada, musibah kada, musibah. Ya betul? Tabakar tiketnya. Mun orang kada sabar nang ini, kuriak-kuriak di bandara nita, menyangiti nang bubuhan petugasnya nita. Kenapa jadi ditinggalkan? Maka aku datang sungsung aja. Maka aku belum terlambat lagi. Kenapa sudah ditinggalkan? Oh, sangit luar biasa, bamamai-mamai. Kada lawas. Lalu ada berita, breaking news. Ya kan breaking news ya dah. Berita bahwa pesawat yang berangkat jam 7. Ya kan? Kenapa tuh? Jatuh di perairan Bali misalnya, ya kalau di perairan Jawa misalnya, gugur di situ. Nang kuriak-kuriak tadi apa tuh? Masih kuriak-kuriak atau bersyukur ya? Nang tak tinggal tadi tuh kuriak-kuriak atau bersyukur ya? Bersyukur. Kenapa? Karena tak tinggal, jakanya kada tak tinggal, tak buat dihitung meninggal lah juga. Nah, disitulah musibah. Kadangkala itu menjadi kebaikan lawan kita. Sehingga ketika musibah itu datang lawan kita, jangan lihat musibahnya lagi ini. Dibalik daripada musibah itu kemungkinan ada hikmahnya.
Nah di situ nah kita cari, di situ nah kita terima musibah tadi, sehingga apapun musibah nang datang lawan kita, maka insya Allah kita bisa sabar dengan musibah tersebut. Nah lalu kita hendak sabar pulang lawan musibah kita nang ada ini, bandingkan pulang musibahnya nintu lawan musibah orang lain. Bila kita hendak sabar tuh pulang diuji oleh Allah dengan musibah nih ujian ini datangnya dari mana? Dari Allah. Allah dengan melalui kudrat dan iradatnya Allah, melalui qadar dan qadarnya Allah tadi ya kan? Lalu kita bandingkan musibah kita ini kepada musibah orang lain yang lebih besar daripada musibah kita. Insya Allah kita sabar. Nah itu yang kedua cara kita menghadapi hidup dalam ujian. Yang pertama dalam ujian tadi kita cari hikmahnya. Yang kedua ujian kita yang ada ini kita bandingkan dengan ujian orang lain yang lebih besar daripada ujian kita, maka kita insya Allah bisa bersabar. Yang ketiga pulang kita lapangkan hati kita bahwa semuanya ini datang dari Allah. Kita lapangkan hati kita bahwasanya ini datang dari Allah. Mun lapang hati kita, mun luas hati kita, musibah nang kaya apa aja gananya, maka tetap tidak terasa berat. Kenapa? Karena lapangnya hati kita menerima ujian dan musibah tersebut, karena meyakini ini semuanya termasuk daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebarnya dan lapangnya hati tadi, sebesar apapun musibah maka tidak akan menjadi berat. Ini sebuah contoh yang kita contohkan. Kalau sebuah gelas, sebuah cangkir berisi banyu, ya kan? Lalu kita buat segenggam, apa namanya? Segenggam garam atau segenggam uyah, ujar kita masukkan ke dalam cangkir ini, maka pertanyaannya, apa rasa daripada banyu ini? Masin apa hambar? Masin. Karena apa? Karena wadahnya cangkir. Nah kalau misalnya wadahnya itu sungai, ya kan? Kita hamburi segenggam daripada uyah, maka kita rasani pulang banyu sungainya tersebut, maka pertanyaannya masinkah hambarkah? Hambar. Kenapa? Karena wadahnya ganal, sehingga nang datang ini kadang memberikan efek napa-napa. Nah kalau hati kita lapang, kalau hati kita merasa bahwa ini datang dari Allah dan kita terima dengan lapang dada, maka musibah nang kayak apapun ganalnya ini akan menjadi halus. Kenapa? Wadahnya ganal. Namun hati kita sempit, melihat kepada musibahnya aja, datang musibah biar sejumput saja masuk akan ke situ, lalu berasa asin. Kenapa? Karena wadahnya halus. Nah itulah kalau kita ingin menghadapi ujian dan musibah di dalam dunia ini dan kita merasa sabar dan kita ingin mendapatkan kesabaran, maka yang pertama kita pandang bahwa itu adalah merupakan qada dan qadarnya dari Allah, yang dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat bahwa di dalam musibah ini mungkin ada kebaikannya atau ada hikmahnya. Yang ketiga, kita bandingkan musibah kita ini dengan musibah orang lain, maka insya Allah kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Nah, jadi orang bertauhid itu kada ada sedihnya lagi. Bubuhan aulia, bubuhan para wali itu kada ada lagi duka citanya. Kenapa? Ini pangjalurnya. Kenapa nang disedihkan? Mau sudah keputusan Allah, biar kita bersedih pun ya tetap terjadi juga. Nah lebih baik kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Nah itu kudrat dan iradat selanjutnya, insya Allah kita sambung akan datang ulang. Itu aja kan dahulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan. Amalan kira-kira amalan bacaan supaya hati itu luas. Ya. Amalan ataupun doa hati kita luas, yaitu diantaranya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, insyaallah di situ kita akan diluaskan hati kita. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, isyrah sadri, luaskan hatiku. Nah, jadi disitulah dengan banyak kita berdoa dengan doa tersebut, insyaallah kita akan mendapatkan keluasan hati. Jadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, perkaranya dimudahkan, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan di dalam lidahku, yafqahu qauli, sehingga apa yang aku ucapkan ini dapat diterima, dapat dipahami. Nah, jadi di antaranya Rabbi syrah li sadri, itu di antara amalan kalau kita hendak diluaskan hati kita. Nah, ditambah amalan tadi dan dengan faktanya yang 3 tadi, nah insya Allah klub seperti ini bisalah kita menghadapi dunia ini dengan tenang, bisalah menghadapi dunia ini dengan santai, walaupun ujian banyak kada apa-apa, tetap senang aja, ya kan? Makanya lagunya tuh di sini senang, di sana senang. Nah itu amalannya, ya kan? Hendak di sini senang, di sana senang. Nang 3 nih aja nah diamalkan, tambah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Insyaallah toh di sini senang, kada ada ta'umut, toh mun mau memikirkan tentang kudrat dan iradatnya Allah taala, insyaallah kada ta'umut. Yeah. Yeah. Waalaikumsalam. Jika seorang ibu ini mengandung, bagaimana menanamkan tauhid jika dia lahir dalam keadaan tidak melihat dua-duanya? Bagaimana? Menanamkan tauhid kepada anaknya, makin jaya makin besar. Oh, menanamkan tauhid. Jika seorang ibu mengandung, lahir, tapi waktu lahir dia sudah tidak bisa buta, kondisi anak itu buta. Oh, kondisi anak buta. Lalu bagaimana menanamkan tauhid? Jadi seorang ibu yang misalnya mengandung tadi, sedangkan ketika anaknya lahir ini dalam keadaan buta, bagaimana menanamkan tauhid kepada si anak tersebut? Ya diantaranya kan anak tersebut walaupun buta, tapi mata hatinya tidak buta. Hanya penglihatan matanya saja yang buta. Nah ketika mata penglihatannya ini buta, maka masih bisa kita mengajarkannya dengan ucapan, dengan lidah, dengan lisan, baik itu dari segi dari segi pengajaran atau dari segi lagu-lagu yang kita dendangkan kepada si anak tersebut, dengan lagu-lagu yang islami, dengan lagu-lagu yang menanamkan ketauhidan. Ya misalnya kan ketika anak walaupun dia buta tapi dia masih bisa mendengar, ma'ayun anak kita lagu akan Allah wujud kidam baqa dan seterusnya, lain-lain lagu-lagu yang islami. Ya seperti itu kita mendidik seperti mana anak yang normal lainnya, walaupun dia tidak bisa melihat tapi mata hatinya tetap bisa melihat. Itu kadang-kadang ketajaman mata hati si buta ini lebih tajam daripada mata penglihatan kita. Kenapa? Karena diantaranya penglihatan mata kita ini menjadi tertutup karena banyaknya yang kita lihat ataupun kemaksiatan yang kita lihat dari mata ini, sehingga itu yang menjadikan hijab di dalam di dalam mata hati kita, sehingga kadang-kala kita ini hawas mata aja tapi mata hati kita kada hawas. Tapi berapa banyak orang yang matanya kada hawas, mata kepalanya ini kada bisa melihat, tapi mata batinnya, mata hatinya bisa melihat dengan jelas. Nah tinggal kita mengajarkan dengan ajaran-ajaran yang kita tanamkan sejak kecil, itu adalah ajaran-ajaran yang islami. Nah sehingga insya Allah dari pengajaran seperti itu mereka akan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ala man nabi syekhuna wa salafuna ila hadratin nabi al-fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatul Isyraq rahimakumullah.